Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kami berterima kasih kepada Engkau. Kami rasakan bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Tulah boleh datang, tapi kami tidak alami, karena Tuhan memelihara kami sebagai gembala yang baik. Maka pagi hari ini sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkannya, lembutkan hati kami, sucikan pikiran kami sampai angan-angan kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal pertama ayat 19 sampai ayat 23. Kolose pasal pertama ayat 19 sampai ayat 23. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatannya yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus dia menulis kepada sidang di Kolose. Dia sebagai pelayan Tuhan, dan dia sebagai pelayan Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Jangan kau saya hamba Tuhan harus pendeta, tidak. Semua harus menjadi hamba Tuhan. Kalau nggak ada hamba Tuhan, hamba siapa? Hamba iblis, hamba dosa? Tidak. Tapi kita hamba Tuhan. Dan Paulus mengerti, dan kita juga mengerti betapa oleh karena korbannya, sebagaimana pada ayat 21, oleh ayat 20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri Yesus, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Yesus mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, bahkan juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Tuhan menebus kita, Tuhan memperdamaikan melalui salib Kristus. Untuk apa? Menempatkan jemaatnya, menempatkan seorang tidak cacat, celah dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan merindukan lewat korbannya, lewat kematiannya, lewat pertumbuhan darah. Dia merindukan saudara saya hidup tidak cacat dan celah di hadapan Tuhan. Bukan hidup dalam kedagingan atau hidup dalam dosa, tapi hidup tidak cacat celah. Kita berusaha hari lepas hari membersihkan diri kita yang cacat, membersihkan diri kita yang tidak baik, sehingga satu ketika kita tampil bagikan dikatakan jemaat yang tidak cacat dan salah. Amin. Saudara merindukan
Tuhan merindukan gerejanya, ya, tampil bagaikan mempelai wanita yang tidak cacat untuk bertemu dengan seorang mempelai laki-laki Kristus. Siapkan diri untuk menanti kedatangannya. Untuk apa? Dia memperdamaikan kita melalui korbannya. Tidak ingin mendapatkan saudara saya hidup tidak cacat dan jalan dalam keselamatan. Satu ketika firman Allah berkata 1 Korintus 15, aku memberikan satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita akan hidup. Satu ketika suara nafir berbunyi, kita yang hidup akan diubah. Waktu bunyi sangkakala, terpenting baru yang mati akan dibangkit. Bagaimana kita akan diubah kalau hidup kita kotor, hidup kita najis, dan tidak menjaga kesucian hidup kita? Saya khawatir firman Tuhan akan berlaku dalam hidup manusia yang tidak menjaga kesucian dengan bermain-main dengan dianggap sudah selesai, aku sudah ditebus darah itu, aku hidup sembarangan. Tidak, ada kelanjutan. Maka Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatan aku. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah lewat korban kami menghargai dengan baik pengorbanan. Engkau merindukan mendapatkan kami tidak cacat dan celah. Maka sucikan hati dan pikiran kami sehingga kami berjalan pada real firman Tuhan yang tepat dan benar. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI Polri. Berikan hikmat yang dari surga, istimewa mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.